laki yang nyari duit. Begitu laki dapat duit, emaknya dua. Hei para mantu, berapa duitkah kalian ngasih mertua tiap bulan? Coba. Ya, terima kasih. Ada istri saya. Ya ingat tahu diri sih siapa? Coba. Di kita yang aneh, mantu bolak-balik ke salon biar pipinya glowing, mertua bonek, nggak dibawa ke dokter. Ayo begitu. Deodo es asa. Mikir jadi mantu. Suami kalian tidak keluar dari belahan batu, ada emaknya yang mengandung, melahirkan, netein, nyebokin, nyuapin, ngajarin, ngomong. Ada mantu yang sebel melihat mertua. Heran, lihat mertua sebel, lihat anak gua yang gua mikir otaknya. Sebel gua sama mantunya kayak gitu. Kalau gue punya mantu kayak gitu buat bertambah apa kita punya. Masih banyak yang bener-bener tahu. Makanya ada orang nanya, Mama Dede suami saya kalau ngasih duit sama emaknya nggak pernah ngomong sama saya. Ya iya, udah jadi pelit. Laki lu mau ngasih duit sama emaknya lu marah. Mikir. Harus ikhlas tuh. Anda harusnya berpikir, saya bersyukur kepada Allah punya suami yang baik gara-gara emaknya mendidik dia. Saya bersyukur kepada Allah punya suami yang rezekinya banyak gara-gara emaknya nyekolahin. Ibadahnya baik gara-gara emaknya mengarahkan dia buat ibadah. Nah, kalau mampu berpikir seperti ini, saya jamin di dunia nggak ada mantu sama mertua berantem. Di kita dalam tanda kutip kebanyakan mantu dengan mertua berantem. Kenapa? Karena kebanyakan egonya yang dipakai. Padahal Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah ciptakan sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemauan tempat nafsu berat. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemauan tempat nafsu. Mana yang paling tinggi? Otak. Artinya kata Allah, kalau kalian merasa kalian manusia dalam menjalani hidup selalu pakai pakai akal jangan pakai nafsu. Hei mantu, mikir pakai otak lu. Laki lu lah keluar dari lahan batu, ada emaknya. Makanya kalau laki lu dapat duit, kata Allah, emaknya dulu. Yang selama ini korek sama mertua, pulang dari Atohir langsung transfer duit ke rekening mertua. Kata nenek-nenek, terus mama, terus bilang nenek, banyak-banyak mantunya yang korek. Rasul bersabda, ridho pindol wajah, syukurlah bisukir wajah. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Sadar kalian. Seorang laki-laki datang, ya Rasulullah, saya punya harta, saya punya anak. Datang orang tua saya meminta harta saya. Rasul mengatakan, dirimu dan seluruh hartamu milik orang tua. Artinya apa? Kita sebagai orang tua kalau mengambil harta anak kita tanpa pamit boleh, tapi kita juga punya otak. Makanya jadi anak, jadi mantu, ngerti kebutuhan orang tua. Pintu surga yang paling luas, pintu yang tengah, pintu birrul walidain. Mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas, harus ikhlas. Sampai Nabi mengatakan sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Siapa dia? Manusia yang orang tuanya masih hidup tapi tidak sempat masuk surga. Artinya orang tuanya disia-siakan. Makanya kalau Anda pengen beruntung, masih ada orang tua, masih ada mertua, urusin tuh. Ada yang nanya, Mama, saya kan udah punya suami, bukankah Islam
suami. Yang pertama dibaktiin suami kita, betul. Bagaimana kalau suami saya melarang ngurusin emak? Makanya nyari jodoh yang ngerti agama, kembali ke hadis Nabi. Tuh tahun tadi arba'in miwaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha walijadati diri kalimatnya nikah. Nikahilah orang yang kalian sukai karena kekayaan, turunan, cantik, tampan, karena apa? Ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sama sama. Maksudnya apa? Kalau seorang perempuan jadi calon suami, seorang laki-laki yang calon istri cuma kaya tanpa agama, miskin. Kalau nyari cuma turunan merah, turunan bangsawan, turunan keraton, turunan raden dan seterusnya, tanpa agama, menderita batin. Kalau yang kalian cari hanya tampan dan cantik tanpa agama, menderita batin. Kenapa? Ketampanan, kecantikan akan pudar. Anda buka Arum 54 sok. Ibu tahu sok? Bisa. Sok Arum 54 banget. Kalau ada yang nyari cuma karena cantik dan tampan, banget. Buka Arum 54. Jangan ketemu. Dijilat tadi bilang jadi ketemu. Banget. Izin ada bapak-bapak susah. Kamu bercerita. Sok. Jauh kamu ada kurang. Ini hidupnya nama kamu tadi sampai. Sok pak. Mau saya diketok pak, bukan pintu. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di Dopi lemah. ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha. Allah ciptakan kalian awal yang lemah, sangat lemah, kuat hebat, jangan sombong. Melemah, berubah sesuai dengan tuh kata Allah. Kita semua asalnya lemah. Makanya jangan sombong jadi orang, jangan salah jadi calon suami, jadi calon istri cuma cantik dan tampan. Kenapa? Cantik tampan ada perubahan. Awalnya lemah, kuat, hebat, jangan sombong, berubah sesuai kehendak Allah. Jangan sombong jadi ganteng. Tahu Anda arti ganteng? Gangguan telinga. Nyari istri yang paling cantik tanpa agama, kata Nabi menderita batin. Ayat ini menyatakan awalnya manusia lemah, kuat, hebat, umur 15, 20, 23, 30, 40, 45 masih cantik tampan, 74 nyewa. Kalau Anda jadi jodoh cuma cantik tampan, wasaibah berubah sesuai kehendak Allah. Saya tanya Anda, hadirin, Anda pernah ngaca? Punya kaca di rumah? Oke, biar nggak sombong, biar nggak salah cari jodoh. Seolah-olah kita ngaca. Lagi muda, usia 17, usia 20, ya Allah, pipi kenceng, glowing, nyamuk sorot.
kutuk dulu lalu kapleset so ini nyamuk pada pegangan. Ini SMS dari Allah. Udah tua mikir biar ikhlas, banyak ibadah, kau ngarumpi ngomong ke batu, jangan korek, banyak sedekah. Ngacak deh rambut lagi muda hitam dengan bergelombang indah yang enak dipandang. Sekarang buka kurungan anda, ayo naon video SMS dari Allah. Lu udah tua jangan banyak lagu, tuh ibadah anda lihat lagi mata lagi muda orang di seberang jalan, oi mampir tajam. Sekarang ada orang ngajak ngobrol, bla bla bla. Begitu orangnya pulang dibuncak matanya. Nanya sama cucunya, barusan yang ngomong sama nenek siapa? SMS dikirim oleh Allah melalui mata bubuk burem. Tahu nggak burem? Bebek bawang. Kalau anda nggak tahu burem bawang, nih artinya luas. Masya Allah. Biasa telinga nih lagi muda aja ada orang telepon, halo entar gue telepon balik gue lagi sibuk, nggak perlu nanya siapa yang telepon, tajam enek jangan kan dari telepon berhadapan orang aja ngomong BOLO Masya Allah. Tuh sadar jangan sombong. SMS dikirim oleh Allah melalui telinga. Lu hidup di dunia udah lama, kuping lu udah beneran gigi sok lagi udah berbagi seperti mutiara, bikin rujak kembang kadondong, mangga mengkel, paya mengkel, raut bakwan timur. Sekarang ini jangankan mangga mengkel, paya mengkel, sukro satu ngomong. Kenapa saya ngomong sukro? Saya video yang sukro tuh yang garuda dari mana? Biasanya sekali ngaduk sekali dulu habis serupus. Gara-gara gue tua ini gue udah karemu. Sukro tetap doyan di mulut gue. Lu pada ketawa ini gue serah. Udah pada ngalamin dan kalau tua. Anda lihat sekarang, nih ya, kaki yang lagi muda kuat, pengen mindahin lemari, miringin lemari, masukin kayak keset, tahu kayak keset apa? Dorong pakai bujur, sorok, tuh lemari bisa geser. Sekarang 74 tahun, boro-boro pantat bisa dorong lemari, jalan aja dari payah. Biar kita sadar bahwa kita sudah semua sudah dikirim oleh Allah SMS, biar kita ngerti. Makanya Rasul mengajarkan kalau kalian cari istri, cari suami cuma cantik tanpa sadar, kecantikan ketampanan akan sirna. Makanya nyari yang ngerti agama. Kenapa orang yang ngerti agama lagi mencintai kita semua dibelain? Cintanya sudah tetap, dia memperhatikan kita. Makanya tujuan pernikahan dalam Al-Baqarah 21 min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yattaqun. Di antara tanda kekuasaan Allah, kalian menikah dengan perempuan min anfusikum. Jadi sekalian manusia nikahnya sama manusia. Jangan Anda kebanyakan nonton sinetron, kawin sama babi ngepet. Emang enak tengah malam ini tuh. Kata sinetron, saya kan punya TV. Abus punya TV. Nih, kalau nikah begini nih, itu laki lu lagi uber-uber. Lilinya mati, kata sinetron. Di sinetron ada lagi yang nikah dengan keluar. Walau Jumat Kliwon, mana ada orang Jawa pakai Kliwon, orang Jawa semua dihitung. Kliwon, tahi,
Pon, habis pon Asian Games. Itu dihitung semuanya. Padahal Allah menyatakan di dalam surat Al-Baqarah 189, yas'alunaka 'anil ahilla, kalau ada orang bertanya tentang perputaran bulan, qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj, bilang sama mereka, kenapa Allah membuat kalender dengan berputarnya bulan? Yang pertama waktu buat manusia, yang kedua waktu buat ibadah haji. Punten orang Jawa yang masih percaya dengan tahayul, kalau nikahin anak yang cowok nih lahir Rebo Pahing, anak ceweknya lahir hari Senin, naon lah Kliwon, nikahnya harus hari anu jam sekian, repot saya punya tetangga, dia datang ke rumah, mama tolong dong ditunggangi tetangga 15 orang. Gue bingung, saya mau di masjid 100 orang datang, dia minta 15 orang, ibu undang sendiri. Biasanya orang kan yang dekat pasti yang pasar Jawa Bening daerah situ, kata dukun kata orang Jawa yang itu nikahnya harus jam 9:15. Tamu yang datang harus 15 atau kali 15. Kalau orang Jawa bilang bilalah bersanding Allah, macet jalanan. Itu pengantin datangnya 11:30. Ngapain hitung begitu? Semua hari, semua waktu dia dapat Allah sama. Lu ngamini anak, yang penting satu akidah, bukan karena kaya, bukan karena turunan, bukan cantik tampan, karena agama. Pasti dijamin bahagia tuh. Ini mah orang tua melihat anaknya pacaran sama yang punten dalam tanda kutip ekonominya kurang, ribut, salah. Jangan kena sama dia, kenapa lu bawa anaknya? Lihat bukti anak percaya. Banyak anak yang tadinya anak laki nggak punya apa-apa, dengan niat karena Allah jadi kaya. Banyak anak orang kaya yang kaya orang tuanya tahu. Nggak ada anak muda langsung kaya, kecuali kalau dia sekarang tuh yang punya usaha dari orang tua warisan. Kecuali aki-aki udah kaya. Kalau ada orang yang kaya, makanya Rasul mengajarkan nyari yang agamanya bagus, kalian dijamin akan bahagia. Kita jadi orang tua wajib ikhlas. Emang udah bagian punya mantu tampangnya kayak gini. Banyak yang nanya, mama kenapa saya usia sekian belum dapat jodoh? Makanya jadi orang banyak ngaca. Dan tadi juga saya bilang, kalau wajah gue 6,2, jangan cari cowok yang 8,3. Ngerti nggak maksud saya? Carilah yang 6,1, banter-banter 6,2,5, tidak setengah dapat. Sekarang begitu banyak cewek-cewek yang masya Allah ngejar dulu anak laki. Makanya Anda lihat dalam masalah zina, lihat hukuman, kan zina ada dua, ada zina muhsan, orang yang berbuat zina sudah nikah dihukum dikubur sampai pinggang di pinggir jalan raya, di sampingnya ditumpuk batu yang tidak tajam, tiap orang lewat nimpuk dia, mati baru habis kesana. Dua, zina ghair muhsan dalam mimpi. Mana hukuman zina ghair muhsan? Orang yang berbuat zina belum pernah menikah. Mana hukumannya? Anda silakan buka An-Nur ayat 2. An-Nur ayat 2, biar Anda tahu bagaimana anak kita kalau berjodoh, kalau nyari pasangan harusnya bagaimana kita harus terima sebagai orang tua. Buka An-Nur ayat 2 malah. Enggak. Yang udah ketemu silakan ngacung. Malah. Baca. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني
istri. Orang banyak menilai apaan dia mah rakyat biasa, bukan turunan merah kita nih, darahnya biru apa itu? Biru. Padahal kalau dilihat darahnya merah. Sombong. Turunan tidak menyebabkan menjadi terhormat. Ada lagi orang tuanya nggak ikhlas. Jangan kawin sama dia, nggak punya kerjaan, gajinya cuma kecil. Tahu nggak apa kamu orang kaya? Akhirnya dalam tanda kutip tidak sedikit anak laki-laki yang bilang daripada orang tuanya tidak mengizinkan menikah, kita guntingin dulu. Ya tidak main-main, beneran banyak terjadi. Akhirnya telah diguntingin tuh sama anak cowoknya, kepaksa. Jadi nggak ikhlas kan? Makanya selama satu akidah ikhlaskan saja. Tuh. Akhirnya apa hukumannya kata Allah? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Berzina perempuan, berzina laki-laki dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat, diikat dalam sebuah pohon atau tiang. Anda lihat ya? Makanya kalau anak Anda sudah mengajukan pasangannya, yang penting satu agama. Kalau soal kekayaan kan bisa diusahakan. Bukannya Allah berfirman, kalau dia orang miskin akan kaya, yang tadinya kerja buat sendiri, begitu menikah niat dan dibiroi mardotillah, rezeki buat 2 orang, punya anak lagi, rezeki buat bertiga. Tuh kata Allah, penzina perempuan beda laki-laki. Biasanya dalam Al-Quran Allah itu kalau perintah laki-laki dan perempuan, aneh tapi nyata. Dalam hukuman berzina dimulai perempuan, az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina. Kenapa? Para tafsir mengatakan bahwa orang yang berzina dalam tanda kutip kebanyakan dimulai godaan seorang perempuan. Iya apa itu? Supaya membuktikan tengok. Masya Allah. Ada lihat? Ini perempuan ganda, bedak, alis melengkung sampai kayak setangker eki, bibir konyoy, biru jawer kok. Boleh perempuan dandan, boleh bu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka dengan yang indah-indah. Boleh dandan, boleh. Anda bisa dibuka Al-Ahzab 33. Coba buka. Kata Allah Al-Ahzab 33. Coba. Yuk hilang ya cepat. Mangga. Boleh dandan tapi ada batasannya. Mangga. Bapak-bapak tenang baca sok Allah. Baik ini. Masuk 33 Pak. Bapak, saya nggak takutnya hokai, kalau bukan hokai. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah al-ula. Perempuan kata Allah yang paling pantas, yang paling baik perempuan tinggal di rumah. Oma, kalau perempuan pengen keluar rumah boleh, boleh, tapi dandanan Anda jangan tabarruj. Tabarruj berlebihan, baik, alis, bibir, biasa aja kawan. Masa Allah mau ngaji gitu amat. Masya Allah. Saya bersyukur kepada Allah, orang kampung emak saya selalu ngajari mandi ganti baju yang bersih. Selesai. Nggak pernah emak gue ngajari pakai alis ya. Nggak pernah. Makanya di TV yang manapun yang paling enak adalah pick-upnya mana deh, tangan doang, nggak pernah dibedah, pakai di alisi. Begitu aja itu. Jadi kata Allah silakan perempuan keluar rumah, tapi jangan tabarruj dan berlebihan. Apa hubungannya dengan An-Nur ayat 2? Hubungannya banyak perempuan yang dandanannya tabarruj biar laki-laki naksir.
Perempuan biar ditaksir laki-laki, ngomongnya lentang-lentang. Jalan unyan. Tahu unyan? Kalau orang Betawi namanya unyan. Udah biar lelaki naksir. Bahkan perempuan ini, masya Allah, survei membuktikan. Begitu tahu ini cowok sudah punya anak bini, dia tega mengatakan, jadikan aku yang kedua. Iya, apa itu? Ayam begitu, mana orang yang ngaku? Kita perempuan harus punya harga diri, oke? Sebagai seorang muslimah, dan biasa aja, jangan berlebihan, jangan kayak ditaksir laki-laki. Saya keluar karena Allah, datang karena Allah, ngaji karena Allah, ibadah karena Allah. Kalau Anda pengen ditaksir laki-laki, pengen ditaksir orang kaya, biarin jadi bini yang kedua, salah. Artinya yang kalian cari hanya dunia. Anda buka surat Hud 15:16, 15:16, artinya tidak ikhlaskan Allah. Buka Hud 15:16. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. Satu lagi. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha wa fiha la yubkhas. Kalau di antara kalian laki-laki perempuan hidup di dunia, yang kalian cari hanya dunia dan perhiasan dunia, hanya pengen nikah sama laki-laki yang kaya, yang pejabat, yang terhormat, yang menak, yang turunan keraton, yang bangsawan, yang turunan raden. Kalau itu yang kalian cari dan semua perhiasan di dunia, aku berikan segala yang kalian minta dengan sempurna, sedikit pun tidak akan dirugikan. Koma. Kalau kita yang dicari cuma dunia, akhirat bagaimana? Ayat 16. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa tamassalu fi wa batilun ma kanu ya'malun. Mereka yang hidupnya hanya nyari dunia, perhiasan dunia, di alam akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali panasnya api neraka. Karena semua amalan yang mereka kerjakan di alam dunia sudah dibayar tunai, diminta di dunia, maka di akhirat semuanya sia-sia. Jadi jangan salah ingat dari awal, nyari suami, nyari istri, bukan dunia, bukan karena kaya, bukan karena pangkat jabatan menak, raden, keraton, bukan cuma cantik dan tampan, itu mah dunia. Tapi kata Allah, carilah yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Kenapa Islam agama yang seimbang? Kenapa Anda buka Al-Qasas 77? So, Islam agama yang seimbang. Maka Qasas 77. So, Al-Qasas. Ya, digilang udah cepat betul. So, Al-Qasas 77. وابتغ فيما Yang baca dia dulu ya. Ganti orang. Maksud saya kan yang bisa baca Quran bukan diri doang. Itu sombong, yang layak. Gantian sebelah tetangga Anda. Sok. Jangan dia mulu lah orang banyak begini. Sok. Ya. Yang lain bisa kok. Ya, silakan. Itu sombong namanya. Silakan. Sok.
أعوذ Ya. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la tabghi fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. 1, 2. Jangan kalian lupa dengan dunia. 3. Berbuat baiklah kalian dengan manusia yang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. 4. Jangan merusak bumi. Aku tidak suka yang rusak. Seimbang. 1. Tuntut oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat dengan ibadah. Kenapa? Dunia majratul akhirah. Dunia ladang persaingan akhirat. Dunia baik akhirat baik, dunia buruk akhirat buruk. Kualitas kehidupan kita di alam akhirat tergantung kualitas kehidupan di alam dunia. Makanya Mahir Rezeki mengadakan terus pengajian di mana-mana untuk menyadarkan kita bahwa di dunia cuma sebentar. Kita ini bakal mati. Yang namanya mati mutlak hakikat. Anda bisa lihat di dalam Al-Anbiya 35, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia bakal mati. Kalau capres, cawapres, cabut, cawagup, cabut, cawagup, ada yang jadi, ada yang enggak. Kalau camat mau tak mau kalian pasti mati. Siapa yang pengen duluan ngaco? Nggak ada. Saya 74 udah mulai juga. Coba mainan badan diimpus, diobatin, saking manusia pengen sehat. Padahal mah kita bakal mati. Tuh. Makanya kata Allah, ibadah yang banyak. Caranya bagaimana? Semua pekerjaan yang kita kerjakan di alam dunia, mulai dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, niatkan litidoi mardoti. Baru dapat pahala, dunia dapat. Kalau kita mengerjakan kerjaan di alam dunia, mak-mak dari kursi dapur dan seterusnya, tidak dimulai dengan basmalah, tidak diakhiri dengan hamdalah, tidak niat litidoi mardotilah, dunia dapat akhirat nol. Ayat tadi dalam hukum nas. Makanya biasakan ngerjain apapun di alam dunia, mulai dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, niatkan ibtigha'i mardatillah. 3. Berbuat baik kalian dengan manusia yang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Hari ini sehari semalam berapa jam? Oke. Salat wajib sabaraha kali? Sekali salat sabaraha menit? Oke. 5 kali 5 berapa? Oke, lanjut. 24 jam yang dipakai ibadah cuma 25 menit. Banyak kan mana? Kata Allah, kalian wajib berbuat baik kepada manusia yang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Coba. Nikmat yang Allah berikan luar biasa banyak. Allah berfirman dalam Ibrahim 34, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmat sampai kiamat, nggak bakal terhitung nikmat Allah. Harusnya manusia bersyukur dengan nikmat Allah, tapi kebanyakan dalam tanda kutip manusia zalim dan kufur nikmat. Dalam Al-Qasas 77 Allah mengatakan, wasin kama ahsana ilaik, berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepada kalian. Allah masih nikmat sangat banyak. Manusia
telinga Anda masih bisa mendengar, mulut masih bisa bicara, lidah masih bisa merasakan hasil pahit. Iman Allah. Harusnya kita banyak bersyukur. Tapi manusia zalim, tapi bukan kita. Insya Allah kita banyak bersyukur. Masya Allah. Jadi kata Allah, jadi manusia dan perhitungan. Dia kan nggak pernah kasih apa-apa sama gue, ngapain gue kasih sama dia? Salah. Kita aja ibadah secuil, tapi tetap nikmat karunia dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Makanya kalau kita berbagi dengan orang, wajib ikhlas. Rezeki yang dalam genggaman kita, hakikatnya bukan milik kita, milik Allah. Bisa Anda lihat di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan rezeki yang aku berikan kepada kalian. Anda lihat kalimatnya. Anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan harta yang aku berikan buat kalian. Punten, dengan kalimat seperti ini, harta yang dalam genggaman kita, milik kita atau milik Allah? Infakkan sebagian harta yang aku berikan kepada kalian, artinya milik Allah. Makanya sebagian dilimpahkan. Anda lihat, magnet rezeki yang namanya pesantren itu gratis. Saya juga dari dulu di Ciamis punya PARU, punya MI, di JCN, punya tahfidz Quran, punya PARU, gratis semua. Sesuai kemampuan yang ada. Kalau magnet rezeki emang magnet, barusan kita dengar panitia ada orang menginfakkan tanah 4,5 hektar. Ibu punya tanah berapa hektar? Saya punya 10 pot, yang 5 pot kuping gajah, 5 pot supir. Jadi kalau saya mati gampang warisannya, lu bawa tanah seorang 2 pot. Tuh artinya kita berbuat baik sama orang jangan berhitungan. Orang itu baik atau tidak kepada kita, tetap kita wajib berbagi kepada mereka dengan ikhlas. Kenapa? Harta yang dalam genggaman kita bukan milik kita. Harus bagaimana? Kalau ikhlas, Anda buka Al-Baqarah 195 soal, biar dia lancar buka Quran daripada baca Yasin dulu. Sok. Mana? Oke, sok. Tadi minum. Sok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة Ini panitia punya tisu apa buat أحسنوا إن الله يحب lengkap lagi kami di sini. Ada yang jangan dikasih begitu, 4 lembar kasih nenek. 4 lembar sih. Bukan. Hadirin, ampun jangan ngerti-ngerti ya. Ual-ual. Mangkat galera. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Infakkan harta yang dimiliki di jalan Allah, ikhlas tuh karena Allah, bukan pengen dipuji. Jangan kalian membuat kehinaan buat diri sendiri. Artinya punya harta tidak mau infak, tidak mau sedekah, dia kemasukan setan dari pintu yang ke-8. PEP LIT korek terdekut dari hesek menunjukkan sirat anaknya korek. Itu orang yang
jangan menghina diri sendiri karena korek. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian karena Allah sangat suka dengan orang berbuat baik. Makanya harta yang dalam genggaman kita karena bukan milik kita harus banyak diinfakkan. Bu, kalau zakat harta 2,5%. Saya mengajak Anda sedekah minimal 30 sampai 50%. Saya jamin gak bakal miskin. Puluhan tahun saya, bapak saya, saudara saya 50% sedekah tak miskin. Alhamdulillah. Yuk silahkan Ustaz Abus. Kalau orang Sunda Abus itu masuk. Abus. Ya. Silahkan Abus masuk. Abus. Ya, habis lagi mana? Abus lagi. Silahkan Abus masuk. Alhamdulillah Mama Dede jazakumullah. Biar Mama Dede dalam kendala ya. Alhamdulillah. Sesuai dengan kata. Tok. Tentunya ditambah. Mau? Saya nggak minum air putih. Kita air putih. Kayak orang susah. Ini jamaah siapa? Ibu-ibu yang ingin bertanya. Yang ibu doang Ustaz. Sahawe udah kami mereka motivasi. Siapa yang mau nanya? Nah, dipilih Ustaz. Dipilih satu Ustaz. Palestina boleh juga Palestina. Pertanyaannya singkat, padat ya, karena waktunya terbatas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Adriana Putri, saya dari Kampung Barangan Gunung Putri. Mama, saya mau tanya, apa saja ciri-ciri orang yang ikhlas? Ikhlas ngomongnya gampang. Dalam Al-Baqarah ayat 5. Wa ma'umiru illa liya'budu sinallahu dinaka. Bu, saya berikan resep di antaranya. Satu, kita wajib menyadari. Dulu saya tidak ada, sekarang ada, nanti tidak ada. Betul? Dua, saya wajib menyadari lahir dalam dunia tidak bawa apa-apa. Sekarang segalanya punya, mati di bawahnya. Ada nggak yang lahir memakai celana Hawaii? Ada nggak yang lahir memakai BH? Bubu lucu. Tahu bubu lucu? Telanjang bulat. Sekarang baju warna-warni. Seragam aja bulu dan hijau. Halal dihalal kuning. Tahun baru belum. Seragam digede kotak ada isinya. Percuma pengajian setan. Makanya isi kotak dengan Quran, dengan sunnah, dengan hadis, dengan fikih. Nah, sekarang